Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 4. Salah satu isotop kobalt, yaitu Cu60, digunakan dalam pengobatan kanker. Isotop ini meluru dengan memancarkan sinar gamma dan partikel Ni60, serta memiliki waktu paruh 5,2714 tahun. Isotop ini tidak tersedia secara alami di alam, melainkan harus disintesis dengan cara menembakkan isotop Co59 dengan neutron berenergi rendah. Suatu alat radioterapi yang menggunakan isotop ini baru saja ditambahkan 1 gram Co60. Pertama-tama kita menulis terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal. Isotop Co60 meluru dengan memancarkan sinar gamma dan partikel Ni60. Co ini memiliki nomor atom 27. Meluru dengan memancarkan sinar gamma dan partikel Ni60. Sedangkan Ni ini memiliki nomor atom 28. Maka dari itu, peluruan ini harus menghasilkan satu buah partikel beta agar nomor atom di kiri sama dengan nomor atom di kanan. Reaksi ini memiliki waktu paruh 5,2714 tahun. Kemudian, diketahui lagi bahwa Co60 itu tidak terbentuk secara alami di alam, melainkan dibentuk dengan menembakkan isotop Co59 dengan neutron berenergi rendah. Maka reaksi pembentukannya adalah seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan. Yang A, tuliskan persamaan pembentukan isotop Co60 dari Co59. Maka ini akan sama dengan yang di atas, yaitu Co59 ditambah 1 neutron berenergi rendah menghasilkan Co60. Selanjutnya pertanyaan B, hitung energi yang dilepaskan dalam pembentukan satu partikel Co60 jika diketahui massa Co60 59,933822 SMA, Co59 58,933195 SMA, dan neutron 1,008664 SMA. Kita ketahui bahwa energi yang dilepas pada pembentukan Co60 dari Co59 ini adalah sama dengan efek massa yang terjadi selama peluruhan dikali dengan kecepatan cahaya dikuadratkan. Efek massa pada peluruhan ini akan sama dengan massa unsur-unsur di kanan pada jawaban soal A dikurangi dengan massa unsur-unsur di kiri pada jawaban soal A, yaitu sama dengan massa Co60 dikurang dalam kurung massa neutron ditambah massa Co59 dikali C kuadrat. Dengan memasukkan angka-angka dari massa Co60, massa neutron, dan massa Co59 yang diketahui pada soal B, maka akan kita dapatkan defek massa itu sebesar minus 0,008037 SMA dikali C kuadrat. Jika kita ingat lagi, satuan SMA ini merupakan satuan dari massa molekul relatif. Massa dari Co60 sebesar 59,933822 SMA ini merupakan massa molekul relatif dari Co60, di mana massa molekul relatif biasa juga kita gunakan satuan gram per mol, di mana 1 SMA ini sama dengan 1 gram per mol. Maka energi yang dilepaskan dapat kita tulis juga dalam bentuk seperti ini, minus 0,008037 SMA kita ganti dengan gram per mol dikali C kuadrat. Untuk mendapatkan energi dalam bentuk joule nantinya, tentu kita harus mengubah satuan gram ini ke dalam kilogram dan menghilangkan satuan dari mol. Kita ketahui bahwa jumlah partikel itu sama dengan mol dikali Na. Maka mol itu sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro. Sementara untuk menghilangkan satuan mol dari energi yang dilepaskan ini, kita harus mengali dengan mol. Maka energi yang dilepaskan ini dapat dirumuskan dengan minus 0,008037 gram per mol dikali mol, yaitu jumlah partikel sebanyak 1 atom per bilangan Avogadro dikali dengan C kuadrat. Maka akan didapatkan energi yang dilepaskan dalam peluruhan ini sebesar 1,201 kali 10 pangkat minus 12 Joule. Selanjutnya pertanyaan C, hitung aktivitas awal dari 1 gram Co60. Kita ketahui bahwa rumus aktivitas itu sama dengan lambda dikali jumlah partikel. Lambda itu sama dengan ln 2 dibagi waktu paruh dikali mol, yaitu massa per mr dikali bilangan Avogadro, sama dengan ln 2 dibagi waktu paruhnya dapat kita nyatakan dalam tahun, dalam hari, maupun dalam jam ataupun dalam detik. Namun untuk menyamakan dengan pertanyaan D, yaitu dalam hari, maka akan memudahkan jika kita membuat waktu paruh dalam bentuk hari, yaitu 5,2714 tahun dikali 365 hari dalam satuan hari, dikali masanya itu 1 gram per massa molekul relatif dari Co60, yaitu 59,933822 dikali bilangan Avogadro. Maka akan didapat aktivitas dari 1 gram Co60 itu sebesar 3,62 kali 10 pangkat 18 disintegrasi per hari. Selanjutnya pertanyaan D, setelah diisi ulang, alat tersebut tidak digunakan selama 437 hari. Tentukan aktivitas CO yang tersisa. Setelah diisi ulang maksudnya di sini bahwa CO kembali dalam jumlah 1 gram, kemudian tidak digunakan selama 437 hari. Hitung aktivitas CO yang tersisa.
Kita dapat menggunakan rumus A sama dengan A0 dikali E pangkat minus lambda T, di mana A0 merupakan aktivitas awal 1 gram CO yang telah kita cari di soal C, yaitu 3,62 kali 10 pangkat 18 disintegrasi per hari dikali E pangkat minus ln 2 per 5,2714 dikali 365 dikali T-nya itu 437 hari. Maka akan didapatkan aktivitas CO setelah 437 hari tidak digunakan, yaitu sebesar 3,093 kali 10 pangkat 18 disintegrasi per hari. Selanjutnya pertanyaan E, tentukan massa CO60 yang tersisa dalam alat tersebut pada soal D. Kita tahu bahwa rumus aktivitas itu sama dengan lambda dikali N, sama dengan ln 2 per waktu paruh dikali massa per MR dikali NA. Maka massa itu sama dengan aktivitas kali waktu paruh kali massa molekul relatif dibagi ln 2 dikali bilangan Avogadro. Maka kita masukkan aktivitas pada soal D, yaitu 3,093 kali 10 pangkat 18 disintegrasi per hari dikali waktu paruh 5,2714 kali 365 dikali massa molekul relatif dari CO60, yaitu 59,933822 dibagi ln 2 dikali bilangan Avogadro. Kita lanjutkan di atas ini, didapat massanya itu sebesar 0,854 gram. Selanjutnya nomor 5, isotop 238U dan 235U dapat digunakan untuk menentukan umur bumi. Pada saat ini, kelimpahan isotop 238U dan 235U berturut-turut adalah 99,28% dan 0,72%. Jika diketahui waktu paruh isotop 238U dan 235U berturut-turut adalah 4,5 kali 10 pangkat 9 tahun dan 7,1 kali 10 pangkat 8 tahun. Hitung umur bumi dengan asumsi kelimpahan awal kedua isotop pada saat pembentukan bumi adalah sama banyak, yaitu masing-masing 50%. Kita menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui di dalam soal, yaitu isotop 238U memiliki kelimpahan 99,28%, isotop 235U memiliki kelimpahan 0,72%. Sementara isotop 238U memiliki waktu paruh 4,5 kali 10 pangkat 9 tahun. Sedangkan isotop memiliki waktu paruh 7,1 kali 10 pangkat 8 tahun. Kelimpahan awal dari masing-masing isotop itu adalah sebesar 50%. Maka dapat kita ketahui di sini bahwa isotop 235U itu berkurang, sementara isotop 238U itu bertambah. Penambahan kelimpahan dari isotop 238U dapat kita tuliskan seperti ini. M sama dengan M0 kali E pangkat minus lambda T. Di mana M ini merupakan kelimpahan saat ini dan M0 merupakan kelimpahan saat mula-mula bumi terbentuk. Kita beri 238U ini sebagai indeks 1. Dan 235U ini dengan indeks 2. Maka kelimpahan akhir dari 238U itu sama dengan M1. Dan kelimpahan awal dari 238U itu sama dengan M01. Persamaan yang sama juga berlaku pada 235U, yaitu M2 sama dengan M02 kali E pangkat minus lambda T. Jadi sini merupakan waktu bertambahnya kelimpahan isotop 238U yang sama juga dengan waktu berkurangnya isotop 235U. Ini kita tetapkan sebagai persamaan 1, ini sebagai persamaan 2. Maka kita dapat membandingkan persamaan 1 dan persamaan 2. Di mana M01 itu sama dengan M02, yaitu sama-sama 50%. Maka M1 per M2 sama dengan E pangkat minus ln 2 per T setengah 1 dikali T dibagi E pangkat minus ln 2 per T setengah 2 dikali T. Dengan mengoperasikan ln pada kiri dan kanan, maka kita dapatkan ln M1 per M2 itu sama dengan minus ln 2 per T setengah 1 dikurang minus ln 2 per T setengah 2, semua ini dikali dengan T. Maka akan kita dapatkan T itu sebesar ln M1 kurang ln M2 dibagi minus ln 2 per T setengah 1 itu 4,5 kali 10 pangkat 9 dikurang minus ln 2 per T setengah 2 itu sebesar 7,1 kali 10 pangkat 9. Dengan memasukkan M1 sebesar 99,28 dan M2 sebesar 0,72, maka akan kita dapatkan T itu sebesar 5,99 kali 10 pangkat 9 tahun, yang merupakan lamanya isotop 235U meluruh, atau lamanya isotop 238U bertambah, yang merepresentasikan umur bumi. Selanjutnya nomor 6, pada doratorium, peluruhan 23290Th berlangsung dengan pelepasan partikel alfa dan beta hingga menghasilkan isotop stabil. Urutan partikel yang dilepaskan dalam peluruhan tersebut untuk mencapai inti stabil sesuai diagram berikut. Pertanyaan A, tentukan nomor atom, nomor massa, dan identitas unsur X. Setiap suatu unsur X yang meluruh menghasilkan unsur Y yang diikuti oleh satu buah partikel beta, maka nomor atom dari unsur yang dihasilkan itu akan bertambah 1. Begitu pula setiap unsur X yang meluruh menghasilkan suatu unsur Y yang diikuti oleh satu buah partikel alfa, maka nomor atom dari unsur yang dihasilkan itu akan berkurang 2.
Pada soal A ini kita memiliki dua jalur, yaitu jalur atas ini dan jalur bawah yang ini. Namun jika kita perhatikan, jumlah alfa dan beta pada jalur atas maupun jalur bawah itu adalah sama. Maka kita bisa menghitung dari salah satu jalur saja, yaitu kita ambil di sini yang jalur atas saja. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 partikel alfa ditambah 1, 2, 3, 4 partikel beta. Maka reaksi peluruhan ini dapat kita tulis sebagai 90 TH ditambah 6 alfa ditambah 4 beta. Dihasilkan suatu unsur X yang memiliki nomor atom dan nomor massa itu sama dengan penjumlahan dari nomor atom dan nomor massa dari unsur-unsur yang berada di sebelah kiri reaksi. Untuk nomor massa 232 dikurang 6 kali 4 dikurang 4 kali 0 itu akan menghasilkan nomor massa X itu sebesar 208. Dan nomor atom 90 dikurang 6 kali 2 dikurang 4 dikali minus 1 akan menghasilkan nomor atom sebesar 82. Sementara unsur yang memiliki nomor atom 82 ini adalah Pb. Maka unsur X tersebut adalah Pb 82208. Selanjutnya pertanyaan D. Diketahui massa inti 232 90 TH adalah 232,0380508 SMA. Hitung energi ikat inti per nukleon dalam satuan MeV. Di sini kita menuliskan terlebih dahulu nilai-nilai yang diketahui, yaitu massa TH, massa proton, massa neutron. Energi ikat inti per nuklida atau per atomnya itu sama dengan defek massa dikali C kuadrat. Defek massa itu sama dengan massa nukleon kurang massa inti dikali C kuadrat sama dengan jumlah neutron dikali massa neutron ditambah jumlah proton dikali massa proton dikurang massa TH dikalikan C kuadrat. Dengan memasukkan jumlah neutron pada TH itu 142 dikali massa neutron yang diketahui di atas ditambah jumlah proton 90 dikali massa proton yang diketahui kemudian dikurang dengan massa TH yang diketahui semuanya dikalikan dengan C kuadrat. Maka akan didapatkan defek massa ini sebesar 1,8472492362 SMA. Kemudian kita gunakan konversi massa ke dalam energi, yaitu 1 SMA sama dengan 931 MeV. Maka energi ikat inti itu akan menjadi 1,8472492362 SMA dikali 931 MeV per 1 SMA dikalikan C kuadrat. Maka akan kita dapatkan energi ikat inti per nuklida itu sama dengan sebesar 1719,789039 MeV. Namun yang ditanyakan dalam soal adalah energi ikat inti per nukleon. Maka kita harus membagi energi ikat inti per nuklida dari TH ini dengan jumlah nukleon pada satu nuklida TH atau satu atom TH, yaitu sebanyak 232. Maka energi ikat inti per nukleon sama dengan 7,413 MeV. Selanjutnya pertanyaan C. Deuterium juga dikenal dengan deret 4N, dengan N adalah bilangan bulat. Di antara isotop berikut, manakah yang termasuk ke dalam deuterium? Kelipatan 4N yang dimaksud dalam deuterium ini adalah kelipatan dari nomor massa. Maka di antara 4 atom ini, yang merupakan kelipatan 4 dari bilangan bulat atau bisa dibagi dengan 4 hanya satu, yaitu PO. Maka yang termasuk ke dalam deuterium adalah 21684PO. Selanjutnya pertanyaan D. Satu sampel batuan meteorit memiliki rasio massa Pb per TH itu sebesar 0,25 per 1. Diketahui waktu paruh TH sebesar 1,39 kali 10 pangkat 10 tahun. Jika diasumsikan bahwa semua Pb berasal dari peluruhan TH, perkirakan usia batuan meteorit tersebut. Di sini dikatakan Pb per TH itu sama dengan 0,25 per 1. Dan diketahui semua Pb ini berasal dari TH. Jika kita definisikan M0 sebagai massa mula-mula TH dan M sebagai massa TH saat ini, maka Pb itu dapat juga kita tuliskan sebagai massa TH mula-mula dikurang massa TH saat ini per massa TH saat ini. Itu sama dengan 0,25 per 1. Maka M0 kurang M itu sama dengan 0,25 M. Maka M per M0 itu sama dengan 1 per 1,25 atau sama dengan 4 per 5. M per M0 ini merupakan perbandingan massa TH setelah dan sebelum meluruh. Di sini juga kita ketahui bahwa waktu paruh dari TH itu sama dengan 1,39 kali 10 pangkat 10 tahun. Dari besaran-besaran yang diketahui, maka kita dapat menggunakan rumus umum untuk peluruhan, yaitu M sama dengan M0 kali E pangkat minus lambda T. Di mana T di sini merupakan lamanya TH meluruh, sehingga memiliki perbandingan massa awal dibandingkan massa akhir itu sebesar 4 per 5, yang juga merepresentasikan umur dari batuan meteorit tersebut. Maka M per M0 itu sama dengan E pangkat minus lambda T. Kita lenkan kiri kanan, ln M per M0 itu sama dengan minus lambda T. Ln 4 per 5 itu sama dengan minus ln 2 per waktu paruh 1,39 kali 10 pangkat 10 tahun dikali T. Maka akan kita dapatkan di sini T itu sama dengan 4,475 kali 10 pangkat 9 tahun. Ini merupakan lamanya TH meluruh dalam batuan tersebut, yang juga merepresentasikan umur dari batuan tersebut. Selanjutnya pertanyaan E.
Bila dalam sampel batuan meteorit juga terdapat 5,1 mg pH dengan waktu paruh 7340 tahun, berhitung aktivitas dalam satuan milicurie yang dihasilkan oleh isotop tersebut. Kita ketahui rumus aktivitas itu sama dengan lambda dikali N, sama dengan Ln 2 per waktu paruh kali massa per mR dikali bilangan Avogadro. Kita masukkan yang diketahui Ln 2 per waktu paruhnya 7340 tahun, massa 5,1 mg diubah ke gram, kemudian massa molekul relatif 232,0380508 SMA atau gram per mol dikali bilangan Avogadro. Maka akan dia dapat aktivitas itu sebesar 3,967 kali 10 pangkat 7 dps. Karena diminta dalam milicurie, kita harus mengonversikan dps ini ke dalam curie seperti yang telah diketahui dalam soal, yaitu mengalihkan dengan 1 curie per 3,7 kali 10 pangkat 10 dps. Maka akan didapatkan aktivitas itu sebesar 1,0708 kali 10 pangkat minus 3 curie. Atau ini sama dengan 1,0708 milicurie.